wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Tuda Hafizah, mahasiswa jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya ingin menyampaikan informasi tentang cara penggunaan obat dengan benar yang disebut dengan dagu sibu. Apakah Ibu tahu apa itu dagu sibu? Tidak. Baiklah, apakah boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Boleh. Dagu sibu singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama yaitu untuk dapatkan. Dapatkan obat dengan benar. Pada saat Ibu membeli obat, pastikan Ibu beli di tempat yang resmi, seperti di apotik, di klinik, toko obat berizin, rumah sakit, ataupun di puskesmas. Pada obat ada penggolongan obat. Penggolongan obat berdasarkan tanda pada kemasan, yaitu untuk mempermudah kita mengetahui obat itu di tempat yang resmi. Contohnya, untuk obat bebas ditandai dengan logo yang berwarna lingkaran hijau, di mana obat tersebut boleh Ibu belikan tanpa dengan resep dokter. Boleh dibeli di apotik ataupun di toko obat yang berizin. Yang kedua, ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru, di mana obat tersebut boleh Ibu beli tanpa dengan resep dokter juga. Kemudian yang ketiga, obat keras, ditandai dengan lingkaran yang berwarna merah, di mana di dalamnya ada huruf K, di mana obat tersebut tidak boleh Ibu beli tanpa dengan resep dokter. Kemudian untuk obat narkotika ditandai dengan lingkaran yang berwarna merah, di dalamnya ada gambar palang. Obat tersebut tidak boleh juga Ibu beli tanpa dengan resep dokter, karena peredarannya diawasi oleh Badan POM. Kemudian pada saat Ibu membeli obat, Ibu harus perhatikan informasi yang tertera pada brosur ataupun pada kemasan obat. Yang pertama yang harus Ibu perhatikan yaitu nama obat dan zat aktifnya. Yang kedua yaitu logo pada obat, seperti yang saya jelaskan tadi, yang warna hijau obat bebas, yang lingkaran biru obat bebas terbatas, yang lingkaran merah ada K-nya obat keras, dan obat narkotika yang ada palangnya. Kemudian Ibu tengok khasiat dan kegunaannya. Kemudian Ibu tengok lagi efek samping dari obat tersebut. Terakhir Ibu tengok tanggal kadaluarsanya, apakah sudah kadaluarsa ataupun belum. Apakah ada yang Ibu ingin tanyakan? Jadi jangan sembarang beli obat ya, misalnya kayak di warung gitu. Betul, supaya aman dan tidak berisiko. Selanjutnya, gunakan obat dengan benar. Pada saat Ibu menggunakan obat, gunakanlah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Ada 3 hal yang harus Ibu perhatikan. Yang pertama yaitu untuk dosis. Dosis adalah takaran dari obat tersebut. Yang kedua yaitu aturan. Aturan berkaitan dengan frekuensi pada saat kita minum obat. Oleh sebab itu, waktu minum obat harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Contohnya, 2 kali sehari 1 tablet, yang berarti obat tersebut digunakan sebanyak 2 kali pada pagi dan malam hari. Yang ketiga yaitu lama penggunaan obat, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan sebelum menggunakan obat tersebut. Jadi, pastikan obat dalam keadaan baik dan kemasannya tidak rusak. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Kalau sudah merasa sembuh, boleh berhenti sendiri minum obatnya. Tidak disarankan ya Bu, dikarenakan dapat menyebabkan penyakit Ibu kambuh lagi dan obat tidak berjalan secara efektif di dalam tubuh Ibu. Lebih baik Ibu tanyakan kepada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Kemudian saya lanjutkan dengan simpan. Simpan obat dengan benar. Pada saat Ibu menyimpan obat, simpanlah dengan benar. Yang pertama yaitu Ibu perhatikan pada kemasan cara penyimpanan obat. Yang kedua, Ibu simpan obat jauh dari jangkauan anak-anak dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, Ibu simpan obat sesuai dengan kemasan aslinya. Dan Ibu tidak boleh mencopot etiket yang ada pada wadah obat tersebut. Beberapa obat seperti insulin dan sirup harus disimpan di kulkas. Jadi sebelum Ibu simpan obat, Ibu harus baca aturan di kemasannya terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan Bu mengenai disimpan? Kalau saya taruh di dapur dekat kompor boleh, atau di jendela misalnya. Jangan ya Bu, karena panas dapat merusak obat. Kemudian saya lanjutkan dengan buang. Buanglah obat dengan benar. Pada saat kita membuang obat, yang pertama yang harus Ibu lakukan yaitu hilangkan semua label yang ada pada wadah tersebut. Kemudian, untuk obat yang kapsul dan obat tablet, Ibu hancurkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan di dalam plastik
dicampurkan dengan tanah, air, ataupun bahan kotoran lainnya. Dan untuk sirup, ibu buang pada pembuangan saluran air. Kemasan yang ibu buang itu harus dirobek dan digunting terlebih dahulu sebelum ibu membuangnya. Apakah ada pertanyaan, Bu? Jadi tidak boleh dibuang begitu saja ya. Betul, supaya tidak disalahgunakan dan tidak mencemari lingkungan. Nah, itu penjelasan singkat tentang dagu sibu dari saya, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Agar obat dapat memberikan manfaat dan keamanan bagi lingkungan, mari kita terapkan dagu sibu. Dan seringlah berkonsultasi dengan apoteker supaya mendapatkan obat yang aman dan obat yang berkualitas. Dengan ini, ibu akan minum obat lebih aman dan bermanfaat. Baik, terima kasih atas informasinya. Sama-sama, Bu, semoga sehat selalu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang dagu sibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.